Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa sahabat RPKM dimanapun saudara berada. Saya percaya semua dalam perlindungan, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita bertemu dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry. Dan saudara menantikan terus program ini karena selalu memberkati kita, menguatkan kita, membuat iman kita semakin bertumbuh dalam firman Tuhan. Karena apa? Kita kuat karena firman, kita kuat karena Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, kita akan melanjutkan topik renungan pengajaran, yaitu bagaimana menjadi ayah yang baik. Di sesi yang pertama, saya sudah sampaikan bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Ada dua hal yang saya sampaikan, menjadi penjaga bagi semua anggota keluarganya. Itu yang pertama. Yaitu memberikan rasa nyaman bagi keluarganya. Lalu yang kedua, yaitu seorang ayah yang baik yang harus memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Kita akan teruskan saudara kasih Tuhan. Ya, yang berikut yang ketiga, ya, bagaimana menjadi seorang ayah yang baik adalah idaman dari setiap ibu ya dalam rumah tangga, atau idaman dari keinginan dari setiap anak-anak, ya bahkan kehendak Tuhan supaya kita menjadi ayah Kristen yang baik bagi keluarga kita. Nah, yang ketiga adalah kita perhatikan di sini, seorang ayah yang baik akan memperjuangkan pendidikan anaknya. Tadi kalau kita perhatikan ya, saya akan mengulangi membaca di ayat keempat dari kitab Efesus 6 ayat 4 dikatakan begini, ya. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Nah ini dia. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ada kata didiklah. Luar biasa. Jadi seorang ayah yang baik akan memperjuangkan pendidikan bagi anaknya. Jadi seorang yang baik tahu bahwa hal utama yang harus dia wariskan kepada anak-anaknya bukanlah harta yang melimpah. Sekalipun itu perlu, tetap melainkan pendidikan. Kalau harta itu nanti bisa habis. Ya. Kalau dia bodoh, ya dia tidak bisa mengelola. Tapi kalau dia pintar karena dia mengikuti pendidikan, ya dia bisa mengelola, bahkan mengembangkan, bukan menghabiskan. Ya. Nah, karena sekalipun harta yang ditinggalkan banyak sekali, semuanya itu dapat dihabiskan oleh anaknya dalam waktu sehari saja. Lalu apa gunanya seorang ayah bekerja keras selama belasan tahun, puluhan tahun, ya? Mungkin 20 tahun atau 30 tahun, bahkan lebih. Nah, kalau semuanya itu dihabiskan oleh anak-anaknya hanya dalam beberapa hari saja. Nah, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, seorang ayah yang baik akan mengutamakan pendidikan bagi anak-anak. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Dia akan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi jangan cari yang gratisan, ya gratis tapi tidak bermutu, ya. Ya, itulah tanggung jawabnya. Itulah warisan yang paling berharga bagi anak-anaknya. Di zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang-orang yang tak berpengetahuan akan ya, terlindas atau tertinggal oleh kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Ya, kalau kita tidak dapat mengikutinya, kalau orang tua tidak dapat mengikutinya, kalau anak-anak tidak dapat mengikutinya. Tetapi jika ia mewariskan pendidikan, seorang ayah mewariskan pendidikan kepada anak-anaknya, pendidikan yang terbaik, memberikan pendidikan terbaik, maka dengan ilmu yang anak-anak miliki, mereka dapat berjuang dan mencari nafkahnya sendiri, serta menikmati hasil jerih lelah mereka sendiri. Menikmati hasil jerih lelah sendiri adalah hal yang jauh lebih membahagiakan ketimbang memperolehnya begitu saja sebagai warisan. Ya, tentu saja jika orang tua kita ya meninggalkan warisan, ini juga akan sangat membantu tentunya. Membantu. Tapi jangan anak-anak mengandalkan warisan. Dia harus bekerja keras.
ya, dari hasil pendidikannya. Nah, sadar nggak sih Tuhan, di atas semuanya itu, sekali lagi pendidikan rohani harus juga lebih utamakan, seperti katakan tadi nasihat Tuhan di ayat Efesus 6 ayat 4 itu. Ya, dididik dalam nasihat Tuhan. Sekali lagi, yaitu harus lebih diutamakan, yaitu pendidikan rohani yang akan menjadi pedoman ke arah mana mereka akan berjalan, harus berjalan. Kalau pendidikan ilmiah ibaratkan sebagai kendaraan yang akan membawa anak-anaknya kepada kesuksesan secara materi, ya, maka pendidikan rohani adalah jalan yang harus mereka lalui bersama dengan Tuhan sehingga hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam rencana Tuhan. Jadi anak yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, seperti apa dikatakan dalam Amsal 8 ayat 10 sampai 12 sebagai penutup di renungan pengajaran singkat ini, ya. Jadi katakan demikian. Amsal 8 ayat 10 sampai 12 berkata demikian. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apa yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi katakan terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Artinya apa? Ya. Jadi pendidikan itu, pengetahuan itu sangat berharga, melebihi dari emas, perak, melebihi daripada berlian, saudara. Nah, luar biasa, ya. Nah, jadi inilah tanggung jawab seorang ayah yang baik dalam rumah tangganya, ya, dalam keluarganya. Jadi tadi itu seorang ayah yang baik akan memperjuangkan pendidikan anaknya, itu memberikan pendidikan yang terbaik. Mari setiap ayah, mari kita lakukan itu, ya, berjuang, bekerja keras dengan tangan sendiri, ya, supaya anak-anak kita mewariskan pendidikan yang terbaik, bukan harta, ya, tapi pendidikan yang terbaik, supaya dia bisa mandiri, kerja keras sendiri, mengembangkan diri sendiri. Puji nama Tuhan, kiranya renungan pengajaran ini menjadi berkat, teguran, kekuatan, motivasi bagi kita semua, terutama kepada kaum ayah ataupun para ayah. Puji Tuhan. Akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Tetaplah ikuti. Jangan lupa dibagikan. Lebih banyak lagi orang diberkati, di like, diberikan respon, dan juga jangan lupa di subscribe. Ya, sampai bertemu di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Amin.